bikin bisnis yang niatannya untuk bantuin mahasiswa, bukan mahasiswa, bantuin orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, pulanglah kan dulu di Surabaya pada saat itu, Mas. Nyampe di rumah, bingung mau bikin bisnis apa kan? Bingung banget pada saat itu. Iya. Akhirnya di satu waktu aku habis sholat tahajud. Sekarang udah enggak kan? Hah? Sekarang udah enggak. Ya udah, sholat tahajud dong. Mancing-mancing aja sih lu. Ya, pas susah aja. Tahajud kan semalam, sekarang udah siang. Iya, sekarang enggak. bener. Pas susah, Pak. Enggak gitu. Habis sholat tahajud. Itu ada keinginan untuk buka YouTube. Cari ide-ide di Emang situ kalau kan? pas waktu nggak sholat nggak ada keinginan untuk buka YouTube? Enggak, kan? enggak. Jadi pada iya, saat iya, itu iya. doang. Ini enggak buka YouTube. Oh iya Iya, betul. Pada saat sholat aja itu. Iya. Jadi buka YouTube, cari ide-ide. Nah, itu di hitam putih dulu. Ada inspirasi berarti ya Ah, dari situ. cara bikin minyak udah resepnya sama kayak gitu. Jadi kamu Oh, kalau iya? bikin ya lihat itu aja. Oke. Gak usah beli. Nggak, pasti kan ada resep rahasianya ya. Iya pasti. Betul. Gitu. Ya itu tadi resepnya di situ. Kita bikin ininya. Habis sholat subuh langsung itu beli, kebetulan stok Indomie pada saat itu. Kita kan nggak mampu dulu, Mas. Jadi sering makan Indomie. Jadi habis gitu sarapan itu bikin pada itu ada Indomie kita bikin. Nah, itu kok enak, baru kita pasarin. Pasarinnya dulu via online. Jadi masak sendiri, cari marketing sendiri, Iya, delivery iya. sendiri. Wih, keren banget. Karena pada saat itu amanah dari guru saya adalah bantuin anak yang menuntut ilmu ya. menuntut ilmu. Nah, kita putusin cari tempat di kampus. Pada saat itu Dekat di Jawa kampus 2. ya? Iya betul. Di Jawa 2 pada saat itu. Nah, itu sih awal mulanya kayak gitu. Dan Sekarang- pada saat itu belum ada Gojek kan? Iya. Siapa sih itu? Ah, nggak ada Gojek dulu, Mas. Apa dong? Nggak ada beneran. Ya udah Jadi dianterin ya, Mas, ya? dianterin dan ongkirnya 1.000 loh dulu. Iya. Itu tadi. Jadi core usaha kami adalah gimana caranya bantuin mahasiswa. Pada saat itu idenya adalah ya mahasiswa kan butuh makan kan. Kita permudah buat dapetin makannya gimana. Kayak biasanya kalau ngerjain skripsi atau kerja kelompok kan nanggung kalau mau keluar kan. Iya betul. Ya, kita Males kasih biasanya ya. Dan delivery. pada saat itu juga masih belum ada Ojek online belum ada. belum ada. Kita ngawalin. Iya betul. Dan ongkirnya cuma 1.000. Dan sekarang ini udah ada berapa cabang, Mas? Sekarang ada 3. Ada Bukannya 3 4 ya? yang di Itu lah, jangan diceritain yang itu. sorry. Yang itu. Kita ada 3 outlet dan 1 usaha yang masih trial. Oh gitu, masih trial ya. Oke, karena memang semua hal yang ada di depan itu tantangan ya, Iya, peluang juga ya Mas ya. Jadi dicoba terus, bahkan hingga saat ini meskipun Mas Deris udah punya 3 cabang dari Pak Der itu sendiri, Sobat K ternyata juga masih mencoba untuk gimana caranya mengembangkan lagi ya Mas ya. Betul. Mas, gimana Mas? Kalau yang Surabaya 45? Kalau Surabaya 45 kan saya angel bukan owner nih. Iya, Gimana? betul. Saya sebagai direktur pemasaran berarti hanya lebih kepada sudut apa yang saya pahami dan saya Iya. kerjakan mungkin. Benar. Nah, pertanyaannya apa dong? Kalau seperti dari itu? segi pemasarannya itu terkait dengan yang udah dialami dan juga dijalani. Nah, ini kan kalau kita melihat di Jember itu kan banyak banget ya Mas ya. Ya, percetakan. Viral-viralnya Sampai hari ini rival-rivalnya dari masih Surabaya banyak. 45 ya. Iya. Nah, itu bukan peluang sih, tantangan tersendiri itu gimana, Mas? Ya, ketika banyak bermunculan pesaing baru, tentunya rasa yang timbul pertama kali adalah rasa syukur luar biasa. Kenapa? Berarti pasarnya bertumbuh. Oh, iya benar. Iya. Bisa jadi memang pasar itu tumbuh, bisa jadi juga inspirasinya dari Surabaya 45 juga ya, Mas ya. Semoga. Salah satunya, semoga ya. Seperti itu. Nah, lantas bagaimana kita merespon itu semua? Tentunya kita balik lagi ya. Saya tentu tidak mendiskreditkan sekarang teman-teman digital marketing. Tidak. Ujung-ujungnya back to fundamental point. Kembali ke konvensional. Bisnis itu, marketing itu ujung-ujungnya adalah yang akan menjadi raja proses marketing itu rekomendasi. Jadi banyak orang terbuai dengan digital marketing begini, hadirkan traffic demikian, ads begini. Ketika fundamental bisnis kita nggak kuat ya, kita hanya baru akan menambah orang-orang yang komplain baru jadinya. Itu lebih berbahaya. Mending benerin fundamental sehingga customer kita yang jadi marketingnya kita itu better. Nah, banyak sekarang teman-teman yang
gagal fokus. Oh, gara-gara sekarang marketing 5.0, 6.0 kita harus. Iya sih, cuman itu hanya komplementer aja. Betul. Fundamental harus tetap kuat. Bagaimana pelayanannya, after salesnya, bagaimana quality controlnya, bagaimana skill komunikasi tim seperti apa, visi perusahaanmu gimana, kayak gitu. Terlalu banyak orang kemana-mana sekarang, oh ikut course ini. Enggak, balik lagi aku bilang, enggak mendiskreditkan. Betul. Digital marketing hanya untuk menghadirkan traffic, tidak lebih daripada itu. Yes. Traffic, hati-hati betul, loh ya. betul. Padahal komponen pertumbuhan itu ada 3, sales, frekuensi, traffic. Nah, jangan gara-gara traffic dilupain untuk salesnya sama repeat ordernya. betul Gitu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang merawat customer ya, Mas, loyalnya kita, sehingga mereka yang akan merekomendasikan kita, dan itu gratis semuanya. Daripada saya harus bakar duit di ads hanya ngayain meta gitu. Kenapa saya tidak lebih ke sistem atau strategi yang benar-benar work? Makanya alhamdulillah sampai sekarang kita, dan ternyata itu justru gara-gara kita nggak getol di digitalnya, kita main di digital tetap. Tapi karena kita kuatin di fundamentalnya, itu pertumbuhan traffic jauh lebih tinggi daripada kita. Justru kan gokil kan. Makanya saya bilang, apalagi kemarin saya ketemu sama salah satu manajer marketing luar biasa ya. Beliau 20 tahun di hospital. Wah, gila sih. Aku bilang sama beliau, Mas, sekarang kan sudah digital marketing 6.0 nih, apa yang harus saya lakukan? Dia bilang apa? Lu nggak usah mikirin itu, lu pikirin 1.0-nya apa? Fundamentalmu gimana? Yes. Bagaimana quality controlmu? Bagaimana SOP? Bagaimana reward dan punishment untuk karyawan? Bagaimana visi-visi karyawan di dalamnya? Bagaimana peran leader untuk empowering timnya? Itu tetap kamu pelajari 6.0, tapi jangan lupakan fundamental. Itu sebuah bangunan fondasinya. Percuma kamu bikin atap yang indah kalau fondasinya dari cakar bebek bukan cakar ayam. Itu yang kami lakukan. Pada akhirnya juga bisa goyang-goyang ya Mas. Goyang. Fundamentalnya nggak terlalu kuat. Ayo dah kita lihat brand-brand yang viral dah, mana sekarang udah hilang. Betul. Karena dar. Viral gampang, bikin unik aja viral pak. Dan ini nggak diketahui sama UMKM, sama Gen Z nggak diketahui. Nggak. Pun saya pun mengalami hal tersebut. 7 tahun saya di bisnis kuliner, baru pelajari ini 1 tahun terakhir ini. Saya pelajari 17 tahun. Jangan spesialis viral saja. Iya. Viral gampang, Betul. Iya betul, karena memang beberapa produk misalkan yang viral ya udah traffic yang pada saat itu Traffic aja doang, ya, setelah itu redup ya udah. Dari gitu. 2021 sampai 2022 saya mencatatkan rekor di Info Jember menjadi iklan terviral tidak pernah turun 1 tahun berturut-turut. Kalau ngejar viral doang loh ya. Iya. Roma, ingat Roma di Info Jember? Iya betul. Sutradaranya. Waduh. Saya yang bikin semua branding, planningnya, tidak pernah turun impresinya 1 tahun penuh sampai saya hentikan tuh project. Kalau ngejar viral doang itu gampang, tapi itu hanya branding doang. Mereka tidak melihat apa yang aku lakukan secara fundamental. Saya perbaikin distribusinya, CRM-nya, ya kan, pipeline-nya, funnelingnya, itu orang nggak lihat. Itu kan hanya branding. Keren banget sobat. Ngapain pusingin yang hanya tampak, yang di belakang kita nggak? Itu seperti gunung es, orang nggak usah butuh tahu yang di bawahnya ini. Betul. Saya makin lama makin merinding ya sobatku ya. Dan tentunya untuk kamu sobat yang juga ikut merinding seperti saya, boleh kamu mengirimkan beberapa pertanyaan mungkin ya, atau bahkan sedikit gelitikan-gelitikan pemikiran sobat Ki. Ini boleh kamu kirimkan di 081137811029. Mantap. Kembali
Kembali dalam klinik keuangan UMKM Sobat Ki. Kalau tadi kita kan sudah membahas ya terkait dengan fundamental itu sendiri. Nah, kita akan bertanya lagi ke Mas Samsul. Mas Rizky. Enggak, bukan. Mas Rizky. Oh, Mas Rizky ya. Oke. Ini Mas Samsul. Bukan, ini Mas Rizky. Samsul. Ini Ajeng. Ini Ajeng. Bener, ini Mas ownernya Samsul. Pak Der. Ke Mas Samsul. Ini tanyanya ke Mas Samsul. Mas Samsul. Mau nyari Samsul? Tuh. Iya, enggak lah Mas. Oke, siap. Mas Samsul, ini kan sebagai business coach ya Mas Samsul. Amin. Kalau melihat UMKM yang ada di Jember, ini kan pasti yang selalu kalau mau buka usaha, ini kan selalu yang paling dibingungkan modal ya Mas ya. Iya. Gimana Mas kalau dari awal kita aja udah mau gerak, kehimpit sama modal nih, gimana tuh Mas caranya kita untuk melihat agar tantangan-tantangan itu jadi peluang Mas? Ya, nah di sini yang perlu diluruskan ya tentang modal. Definisi kita kembali ke definisi modal dulu. Modal adalah segala sesuatu yang kita butuhkan dari segala bentuk source untuk menggerakkan perusahaan kan. Nggak ada di situ ngomong modal uang, nggak, bukan uang tok. Uang salah satu dari instrumen modal bener. Cuman jangan ke situ tok. Modal utamanya sebenarnya malah blueprintnya, brand guideline dari bisnisnya kita. Framework. Nah, itu yang kita propose atau itu yang kita pitching ke investor. Supaya investor mau injek. Investor paling dekat biasanya itu keluarga. Makanya paling keren bikin bisnis itu di dua posisi kan. Posisi pertama itu ketika masih hidup sama orang tua, masih dibiayai. Tapi semoga bukan sandwich generation kan. Itu lain lagi cerita. Sama posisi kedua ketika masih menjadi karyawan perusahaan. Itu posisi paling bagus untuk segera mulai bisnisnya. Tapi tentunya tanpa mengganggu jam kerja di perusahaan. Hati-hati loh, jangan begitu juga di luar jam perusahaan. Dan sekarang rata-rata bisnis owner itu sudah terbuka pikirannya bahwa kamu karyawanku, kamu nggak mungkin selamanya ikut sama saya. Yuk, apa yang kamu bisa pelajari sini belajar supaya kamu di suatu masa bisa jadi pengusaha juga. Setiap pengusaha harus berpikir seperti itu. Kenapa Mas? Menginjek seperti itu? Mindset entrepreneur ke setiap karyawannya biar Indonesia tumbuh. Indonesia butuh 1,5 juta pengusaha baru untuk kejar Malaysia menjadi Indonesia maju 2045. Iya, betul. Luar biasa banget. Harus seperti itu. Nah, kalau kita doang jadi pengusaha, kapan Indonesia maju? Kapan hutang Indonesia berkurang? Tidak bisa. Bagaimana kita menguatkan 61% kontribusi UMKM terhadap PDB? Kalau kita tidak mau memaksa keluarga kita, karyawan kita juga punya mindset pengusaha. Seperti itu. Makanya sebuah mindset yang bodoh ketika seorang pebisnis, disclaimer ya, ini untuk menurut kita sendiri bahwa dia takut disaingi sama karyawannya, tidak boleh. Kalau kamu begitu prinsipnya berarti kamu nggak mau latih timmu, ajarin timmu untuk pintar. Padahal kalau timmu pintar, yang paling pertama diuntungkan adalah bisnismu. Betul. Yang paling pertama diuntungkan loh ya. Betul. Nanti terserah dia mau jadi keluar dan menjadi kompetitor, itu cerita lain. Kita tidak bisa genggam hati manusia kok. Ngapain sih? Tugasmu adalah bagaimana menyatukan visinya dengan apa, culture, SOP, reward punishment, ya kan, bounding dan seterusnya. Itu tugas kita. Balik lagi kepada yang tadi, modalnya gimana? Itu tadi bikin framework pitching ke investor. Ya, gitu ya Mas seperti ya? itu. Karena apa ya? Misal ya, takutnya kalau langsung hutang dijadikan nomor satu sebagai modal. Saya tanya ke Mbak Ajeng, hutang wajib dibayar tiap bulan? Iya Mas, wajib lah. Keuntungan perusahaan tiap bulan omset sudah pasti? Belum tentu. Jadi tapi jangan bunga dari hutangnya itu pasti akan ya bertumbuh. Mas. Jadi jangan itu menjadi langkah awal. Langkah awal adalah benerin frameworknya. Benerin blueprintnya. Cari investor yang sevisi. Bisa kok insya Allah. Nah, caranya buat cari investor itu mungkin yang jadi pertanyaan para UMKM, Mas. Gabung komunitas bisnis apapun, gak harus Goodpreneur, banyak, Genpro, IBF, HIPMI, hayo. Jadi orang Indonesia ini bukan gak pinter ya sebenarnya, kurang bergaul aja. 70% peluang usaha, 70% peluang kerja tidak dipublish. Gimana berarti harusnya? Lewat jaringan ya, jaringan Mas ya? Lah, lu gaul lah lu, jangan jadi introvert terus, keluar. Pura-pura jadi ekstrovert. Pura-pura dulu jadi ekstrovert, tiba-tiba nanti ada hal yang bisa kita ambil ya dari situ ya Mas karena ya. semua peluang tidak ya? dipublish. Hampir semua peluang tidak dipublish, peluang-peluang betul. Modal itu bukan melulu soal duit. Soal melulu soal uang. Kalau kita bicara sejarah, jadi sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu beliau dahulunya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau awalnya jadi orang kaya. Setelah itu pindah nol.
nol. Nabi Muhammad mempersahabatkan antara Muhajirin sama Ansor, dan beliau itu dulu sudah mau dikasih harta, mau dikasih istrinya sahabat ya, beliau menolak. Apa jawabannya beliau? Tunjukkan aku pasar Madinah. Jadi beliau di sana hanya wakalah akadnya. Ya, jadi bantu menjualkan barangnya milik orang. Distributor ya Mas ya. Seperti itu. Sampai akhirnya dia tidak ada modal, nol modalnya. Setelah itu dia kepercayaan dan juga semangatnya beliau sampai akhirnya beliau menjadi salah satu orang terkaya. Ya, seperti itu. Sampai emasnya beliau, hartanya beliau, sejarahnya emasnya beliau itu untuk ngangkatnya aja. Untuk nempel sampai nempel. Untuk memecahnya itu pakai kapak emas juga. Nah, itu tadi modal bukan melulu soal duit. Kalau kita punya planning, punya project yang besar, tawarkan ke investor. Yang penting kita sevisi, semisi, ya, gas aja ya, berarti Mas. Jujur awal mula saya merintis saat itu tahun 2022, kita kebutuhan modal saat itu untuk jalan di panen raya durian 2022 itu kita butuh modal 50 juta. Kita menawarkan saat itu kepada customer kami yang merasa, kayaknya supel, deket nih. Coba saya japri, saya WA, kita tawarkan. Bismillah, kita tawarkan permodalan, minta modal beliau kerja sama Syirkoh ya, Mudharabah, 50 juta. Kita tidak pernah ketemu, tidak pernah tatap muka kayak gini. Bismillah, beliau berikutnya transfer kami 50 juta. Tidak pernah ketemu lah ya. Tidak pernah ketemu. Luar biasa ya Mas ya. Jalan 2 bulan setengah saat itu ada Syirkoh itu uangnya beliau kembali 100% ya. Nah, tapi kalau umpamanya kita gagal, uangnya beliau hilang 100%. Nah, bedakan ya antara utang piutang saat ini konvensional dengan Syirkoh ya. Dengan Syirkoh ya. Nah, kenapa beliau keluar modal uang, berupa uang, kita keluar modal tenaga sama usaha. Betul. Nah, bismillah, ketika sudah selesai akad itu jalan 2 bulan setengah sampai 3 bulan, kita ada laba bersih itu 27 juta dari 50 juta. Uangnya beliau kembali 50 juta, setelah itu kita sesuai kesepakatan akadnya berapa persen. Dan yang paling penting laba ya, yang permodalan saat ini ya. Ketika ada orang invest, biasanya dia minta laba dari modal. Bunganya dari modal istilahnya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Kalau kita mengacu kepada bisnis syariah, ini haram. Kalau acuannya pada modal. Kalau umpamanya kita dikasih modal 100 juta, aku nanti minta bunga 10% dari modal, haram. Dari modal. Nah, itu panas. Tapi acuannya dari laba, dari margin. Gitu setelah ya, operasional dikurangi, ketemulah laba bersih. Ya, laba bersih. Laba bersihnya misal ketemunya 10 juta. Nah, 10 juta ini yang baru kita persentase sesuai akad tadi. Dari laba. Karena apa? Fluktuasi itu di laba. Kalau udah jelas tetap labanya nanti 10% atau tadi hasil dari investnya tadi harus 10%, itu jelas haram, riba. Literasi keuangan benar-benar bukan hanya keuangan. Bukan hanya keuangan dong. Apa harus aja Mas? Agama juga dong. Agama juga ya Mas ya. Iya, harus benar-benar digenggam ya dalam melakukan bisnis ini ya Mas ya. Karena apa sih yang kita kejar kalau kita hanya melulu soal cuan? Iya benar. Kaya gampang sih. Kaya gampang. Sukses yang challenging. Akhirat. Ya, itu. Suksesnya nggak cuma sukses satu Ini jalur anak-anak ya kalau Mas kaya ya. Mbak, 1 tahun kaya mereka. Kalau kejar kaya loh ya. Iya, betul. Kaya berarti kan semua ditabrak Tabrak semua. Boleh. Tapi mereka kejar sukses, makanya mereka butuh proses. Oke. Apalagi saat viral ya. Pernah viral gitu. Kebanyakan brand-brand yang franchise, aturan franchise kalau nggak salah 2 tahun usaha berjalan. Ada yang cuman baru setahun jalan karena dia tahu cara viral kan, dia buka franchise. Kamu lihat ada franchise di Jember itu harganya miliaran, buka tapi tutup sekarang. Yang kaya siapa? Ya. Ownernya lah. Betul, Tapi ownernya. yang beli franchise Ya belum tentu juga ya Mas ya. bisa cepet kalau mau kaya. Iya benar. Tinggal Ada banyak viral cara aja. sebenarnya ya Mas ya. Nah, Gitu. kalau dari pengamatan pribadi Mas Deris misalkan, ini untuk tingkat pengusaha yang ada di Jember sejauh ini ya, dari tingkatannya ini
termasuk dalam kategori pengusaha yang udah ada di misalkan kelas berapa atau gimana gitu Mas? Klasifikasi adanya. Ada klasifikasi tersendiri gitu Klasifikasi, gampangnya ini deh, atas, tengah, apa, bawah. Iya betul. Kalau di Jember Dari 650.000 UMKM. yang atas ada. Persentase. Aduh, berapa aku nggak punya datanya sih. Kira-kira deh Mas. Tapi aku tahu dikit yang atas. Dari Tapi sudut pandang Pak kayak Der. banget ada. Aku tahu Crazy orangnya. Rich-nya ada ya? Crazy Rich-nya ada. Terus tapi kalau dari segi Crazy meratanya Rich-nya ada. Mas, Enggak, belum. Ya. belum ya. Belum, jauh Lebih masih. banyak yang menengah ke bawah Mas Yani Mas Iya, ya untuk daya tingkat belinya. pengusahanya Mas ya. Karena belum teredukasi, Mbak. Orang Belum taunya mau jadi entrepreneur dagang. Pedagang belum tentu entrepreneur, betul nggak? Belum, betul. Ya, benar. Bahkan pengusaha belum tentu pebisnis. Betul sekali. Apa itu Mas bedanya Mas? Beda lah. Gimana Kalau gimana? pebisnis itu dia cuman kalau pengusaha kan itu dia membuat sebuah sistem sehingga proses jual beli ya proses semua yang di dalam tubuh korporasinya itu berjalan sedemikian rupa sehingga menghasilkan laba. Itu pengusaha. Kalau pedagang beli 5.000 jual 7.000 udah dapat margin. Nah, kalau pebisnis bagaimana dia mengoptimasi itu, memberikan nilai lebih sehingga bisa memberikan dampak kepada ESG, Environment, Social and Government. Terus sehingga dengan itu dia bisa berkembang besar dan dia di suatu masa dia tugasnya hanya jual beli bisnisnya yang dia jual belikan. Misal rumah durian, oh, oke nih aku beli sekian teh, mau nggak Mas? Oke, itu pebisnis. Level tertinggi pebisnis. Seperti itu perbedaannya sama pengusaha sama pedagang tadi. Jadi rata-rata mungkin maksudnya Mas Deris tadi masih pedagang di Jember ini dari 600. Kebanyakan ya Mas ya, kebanyakan Betul. pedagang ya. Sorry to say di atas 90% kalau saya mengatakan. Iya, 600. Bagaimana saya bilang seperti itu? Banyak ya. 98% 98% uang yang terendak di bank itu dimiliki oleh hanya 1,8% orang. Jadi gapnya terlalu jauh gitu. Ini Mas ada yang memberikan reaction Pertanyaan. ini. Oh, Enggak, belum. Ini mau reaction dulu sebelum pertanyaan ini. Ini ada yang memberikan reaction dari Pak Samii, Ahmad Samii. Aku suka langganan minyak Pak Der. Ada juga Mas Imron. Baru tahu ternyata owner Pak Der ini masih muda. Masih jomblo. Masih, waduh. Nanti Jomblo. Jomblo beberapa tahun yang lalu. beberapa tahun yang lalu maksudnya belum selesai Saya ngomongnya masih Mas. koma, Iya. kasihan. Mas, ini baru pertanyaan. Banyak orang yang suka bikin bisnis, tapi ujung-ujungnya bentar lagi tutup. Yang salah siapa ini sebenarnya Mas? Yang tadi yang dijelasin ya. Salah, Mas. Yang salah siapa Mas kira-kira Mas? Oke. Ada pertanyaan ini. Jadi gini sih, Mbak. Setelah kami mempelajari ilmunya, Iya. yang bikin UMKM nggak sustain itu mereka kadang menjual yang nggak dibutuhin orang. Apa tuh contohnya Mas? Contoh nih, apa nih contohnya? Rata-rata orang bisa buat produk. Bisa bikin produk. Jadi Tapi mereka target marketnya ya. nggak tahu. Jadi jualannya cuma karena bisa bikin produk. Contoh, aku bisa bikin resource gitu. Bikin outlet gede jualan resource. Tapi siapa yang butuh resource? Dia nggak mengkaji ke situ gitu. Berarti memang target marketnya juga harus jelas. Harus cari dulu siapa yang membutuhkan, gitu-gitu ya, usianya berapa. Itu harus dibedah dulu, by riset dulu semuanya. Umur juga, umurnya gitu-gitu ya, siapa yang Mas, ya, membutuhkan. kategorinya ya. Nanti Bahkan marketingnya lewat bahkan apa? sampai demografi alamatnya mana, Betul. target marketnya kita itu wilayah kota atau Jember kecamatan. Latar pendidikan juga penting latar juga ya Mas ya. pendidikan. Karena dari situ nanti kan kita bisa apa namanya, kita bagi ya produk kita ini untuk menengah atas atau menengah ke bawah. Oke. Itu harus dibahas. Nih Mas, kalau udah tahu nih ternyata produk ini untuk menengah ke atas atau bahkan menengah ke bawah, ini nanti disesuaikan dari apanya ini Mas? Kan ada pengklasifikasian itu tuh. Yang membedakan apa nih Mas? Iya tadi bisnis lagi mau misalnya nih aku jualan Air air nih. Misal, Air. Ini Nggak pakai air. doa kan? Hah? Oh, Iya. yang beda. Kalau air ini pakai doa berarti aku jualannya nggak mungkin ke Mas Rizky, ke jamaahku, betul nggak? Paham. Ya, Dari kayak segi gitu aja. kemasannya pun nanti Dari segi tulisan-tulisannya juga nah, dibedakan ya siapa Mas tahu ya. ini berubah jadi masjid gitu. Oh, enggak, ternyata tutupnya bentuknya kayak kubah masjid mungkin Betul. seperti itu ya. Atau tangan berdoa gini. Oke. Kayak gitu. Iya, Ini iya, contoh iya. kecil ya.
Betul betul, tangan Yang berdoa kan terkecil. banyak mas. Oh, iya, Iya iya, gitu. Kayak gitu kayak dulu kita saat kita menyemak Pak Der udah tahu kan, jadi visi awalnya untuk bantu mahasiswa, berarti marketnya mahasiswa, Nah, itu. produknya harus cocok dengan mahasiswa, pendistribusiannya pun memudahkan mahasiswa. Oke, lokasinya Kayak juga gitu. iya. Harganya juga harus harus mahasiswa banget. mahasiswa banget. Ih, banyak Porsinya banget juga ya. mahasiswa banget. Oke 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 oke. Itulah kenapa di Pak Der ada saya punya 3 outlet, tiganya beda nama. Apa tuh mas? Yang satu menyemak Pak Der, yang di Cendrawasih itu Space. Pak Der Space, yang di Sentot itu Bakaran Pak Der. Kenapa beda-beda? Karena marketnya beda semua. Oke. Menyemak oke, Pak Der oke. khusus mahasiswa. Mahasiswa di sini makan gratis ST kalau dia jadi member. Tapi Waduh. nggak bisa dipakai di Pak Der Space. Pak Der Space tempat untuk ngerayain momen. Oke, beda lagi ya. Jadi Mas, ya? orang kan kita dapat masalah nih, dapat insight dari mahasiswa. Kalau bikin acara mereka susah cari tempat karena berbayar. Kalau di Pak Der Space cukup beli makanan. Waduh, Udah, Jan. keren banget Gratis sobat. sound, gratis apa lagi? Gratis, gratis semua gratis. Wah, luar Mau nginep biasa. juga gratis. Luar biasa nih sobat Ki. Nah, feedback. pertanyaan buat kamu nih, atau maksudnya dari kamu ya sobat Ki ya. Pertanyaan dari kamu ini akan selalu kita nantikan. Boleh kamu kirimkan di podcast Klinik Keuangan UMKM di 0811 378 1029.
Keuangan UMKM Sobat Ki bersama dengan saya Jeng Fatma dan juga 3 tokoh Jember yang benar-benar kita nantikan Sobat Ki. Kita kembali ke pembahasan terkait dengan untuk menciptakan peluang-peluang bisnis tentunya. Nah, tadi itu ada pertanyaan dari Sobat Yogi. Ini untuk pertanyaannya, sebenarnya kalau franchise ini harus nyetor terus kah untuk bagi hasilnya dengan pemilik? Gimana Mas Deris? Ada beberapa macam ya franchise ya. Ada yang dia cuman beli mereknya aja. Jadi dibayar di awal. Setelah itu selanjutnya selama memakai merek itu belanja bahannya ke yang jualan. Wajib jadi itu nggak ya? ada bagi hasil. Oke. Tapi belanja bahannya ke yang jualan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang seperti nelongso. Nelongso itu dia bayar fee manajemen di awal sekitar ratusan juta lah di situ. Setelah itu bahan-bahan mereka support dan ada bagi hasilnya. Jadi udahlah bayar fee manajemen, masih ada bagi hasil. Ada yang tiap tahun bayar lisensi. Jadi tergantung ininya sih, tergantung akad di awal. Tergantung akad di awal ya. Yang sesuai syariah sih kalau menurut saya ya syirkah tadi itu kerjasama biasa aja. Kerjasama biasa ya. Di mana modalnya ditentukan, persentasenya ditentukan, bagi hasilnya ya selama bisnis itu berjalan. Oke. Nah, itu kan kalau terkait dengan franchise ya. Nah, ini ada pertanyaan juga kalau untuk modal tadi ini banyak juga yang pinjol. Melalui pinjol itu Mas. Berhutang ya. Berhutang karena memang terlalu sekarang kan berhutang apalagi pinjol itu kan cepet ya Mas ya. Dan ini kan biasanya orang-orang keburu-buru gitu kan. Nah, itu gimana Mas terkait dengan hal tersebut? Saran saya sih kalau untuk memulai usaha, kebanyakan orang yang pakai hutang di awal usaha ya karena ada sifat yang namanya greedy. Greedy itu bahasa ini apa sih Mas? Bahasa apa itu? Apa ya? Serakah lah gitu ya. Oke. Gimana pengin jualan sekarang dapat untung sekarang. Jadi nggak sabar dengan prosesnya. Ya harus. Tapi kan mentor begitu bilangnya sekarang. Mentor yang mana? Mentor yang mana? Gatel. Jadi gitu. Saran saya sih uang yang ada itu dijadiin aja dulu usaha. Oke. Karena yang bikin mudah masuk ke investor adalah personal branding. Yes. Itu paling gampang, bangun personal brandingnya, track record yang bagus. Itulah kenapa sejak saat dini kita harus baik sama orang. Jadi ketika butuh investor, wah teman SDA di WA kirim. Oke. Dapet deh. Jangan baiknya 5 tahun sekali ya. Jangan baiknya 5 tahun sekali. Iya benar, pas waktu ada niat ya Mas ya. Iya. Iya. Ini Mas ada pertanyaan untuk Mas Samsul. Ini Sobat Roro dari Taman Gading. Gimana Mas caranya menghadapi customer yang sudah berpotensi deal besar dengan bisnis kita, ternyata tiba-tiba batal karena tergiur dengan penawaran kompetitor yang menyasar harga yang lebih murah. Semangat untuk percetakan Surabaya 45. Oke, siap. Mbak Roro ya. Yang paling pertama yang harus kita saya selalu itu ya di setiap seminar kita ya, alhamdulillah sudah hampir 100 episode ya Mas Andi seminar kita, namanya itu Menuju Indonesia Emas 2045. Ada satu rumus yang tidak pernah lepas dari setiap pemaparannya kita, yaitu MPH+. Bahkan pernah saya bahas MPH+ itu 9 jam. Saya hanya mau bahas MPH+, 3 huruf saya bahas 9 jam di kelas. Apa itu MPH+? Mindset, perilaku, hasil, positif. Maksudnya, ketika orang mau hasil kerjanya positif, perilakunya positif, mindsetnya benerin dulu. Oke. Maksudnya ini huruf M dipisah dulu sendirian. Ketika huruf M atau mindset ini masih pangkatnya negatif, jangan gerak dulu. Masih negatif, jangan gerak dulu, santai aja. Untuk membuat M positif cuma butuh 1 menit kok sebenarnya. Dengan apa? Ingat visinya kita kembali, santai, tarik nafas. Lihat motivasinya kita apa, lihat timnya kita bagaimana. Kembali kepada hal fundamental, makanya saya selalu bolak-balik ngomong fundamental. Ketika positif, gas jalan. Pasti perilakunya positif, kalau perilaku positif, hasil tidak akan hianat.
Nah, untuk masalah tadi, ketika kenapa nih tiba-tiba customer berpindah, ya mindsetnya kita dulu benerin. Mindsetnya kita bener dalam artian seperti ini. Jangan sampai dia memang bukan target marketnya kita. Ayo, karena bisnis yang paling salah adalah ketika di depan dia udah ngomong kayak gini. Klienku adalah semua orang, customerku semua orang. Udah salah di depan dia. Saya Harus mau ada segmentasinya semua orang ya? Customerku. Sesimpel itu jawabannya. Jadi kalau kita udah pitching baik-baik, present baik-baik, semua value kita udah sampaikan, kita sudah negosiasi dengan baik, masih lepas aja, jangan sampai kita yang salah pitching orang, ayo. Makanya tugas kita adalah mengenali market. Dikenali baik-baik, tahu niche-nya dia, bukan hanya demografinya, enggak cocok, sampai harus tahu behaviornya mereka. Makanya sekarang yang ngetren itu target behavior, bukan target market lagi. Yang kita harus pahami adalah bagaimana perilaku konsumen kita. Itu yang kita ketahui. Jangan sampai emang perilakunya nggak sesuai sama brand kita paksakan. Berarti salahnya siapa? Salahnya salesnya lah. Ngapain lu pitching ke sana? Ayo. Iya, betul. Kok dia kabur? Kita rate deal-nya alhamdulillah di 98% lebih. Hampir tidak pernah tidak deal. Karena kita hanya menembak orang yang sesuai niche-nya kita. Ngapain sih jauh-jauh? Di profiling dulu dong. Di screening dulu dong. Ini orang target tuh enggak. Kalau bukan ngapain lu datang? Pasti peluang gagalnya besar juga. Berarti yang paling pertama dibenerin adalah MPH plus-nya dulu nih orang sebelum dia datang. Ketika dia tetap lepas, ikhlaskan. Berarti dia salah satu dari bagian yang bukan niche-nya kita, bukan customer-nya kita. Sesimpel itu kok. Sambil apa yang menjadi penolakan dia jadi ruang inovasi kita. Hati-hati sama komplain, diterima komplain. Itu jadi ruang inovasi. Kalau bisa dipenuhi, alhamdulillah. Kalau tidak, ya jangan dipaksakan. Betul. Ya kan? Iya. Nah, Kita, menanggapi hal tersebut ini Mas, ada pertanyaan dari Sobat Roro Diana. lagi. Hah? Saya kira Nisa Bukan, di beda Tegal ini Besar Mas. Permai 2. Ada nih dari Sobat Diana. Kalau berbicara tentang segmen pasarnya kita ya, ini pengen buat konsul dikit ini dari Sobat Diana. Pengen buka les-lesan, tapi kok sekarang anak-anak belajarnya lewat internet ya. Gimana biar les-lesan konvensional ini bisa jalan, Mas? Keren. Pasti bisa, dan saya sangat yakin tetap lesan konvensional yang akan tetap hidup sepanjang masa. Gimana itu Mas? Gimana? Jangan, kita lebih fundamental dulu. Ada jaminan tidak mati lampu? Ada jaminan? Iya, betul. Ada jaminan provider bermasalah? Betul. Ada jaminan HP-mu kuat? Ada jaminan laptopmu nggak trouble? Betul. Terus kenapa takut sama digital? Keren banget ya. Kita manusia Kenapa sosial, takut sih? Ujung-ujungnya kita manusia itu emosional. Emosional. Ngapain takut sama teknologi? Gak mungkin gak laku. Makanya manusia harus tahu ini terutama Diana ini. Harus kau tahu 5 item ini. Semoga dia lebih muda daripada saya. Saya panggil kamu aja ya. Manusia itu harus punya 5 skill wajib. Catat itu baik-baik. Yang pertama, kreativitas. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, leadership. Yang terakhir, hubungan interpersonal. Wajib kau miliki. Kalau kamu mau buka les-lesanmu itu tetap tumbuh. Kenapa harus punya 5 item itu? Itulah 5 item yang tidak tergantikan oleh artificial intelligence sepanjang masa. Dan skill itu pasti dibutuhkan manusia, anak-anak sekarang. Sampaikan itu. Ke siapa? Orang terdekat dulu dah. Kemana? Ke sekolahmu dulu kayak minimal. Ada sekolah dekat rumahmu? Ada pasti. Ke situ dulu. Main zonasi aja dulu di awal, tidak ada masalah. Orang-orang terdekat dulu. Caranya gimana? Biar mereka trust, itu kata Mas Deris tadi. Bikin personal branding. Kamu main di passionmu aja, apa yang kamu pahami, apa yang kamu ada minat di situ, skillmu di mana, bikin kontennya, bikin narasinya, bikin brand guideline-nya, sampaikan secara offline loh kepada target market. Makanya balik lagi harus ngerti target marketnya siapa, jangan asal, jangan asal. Pastikan kita memahami dan mengenali target marketnya kita, sehingga kita udah pula jangan masuk ketemu klien, jangan kalau kita nggak tahu mau ngomong apa loh, hati-hati. Kita harus tahu ini orang apa nih, profilingnya bagaimana, dan peluru apa yang kita bisa tembakkan ke mereka nanti. Jadi jangan buru-buru. Cari-cari dulu ya Mas ya. Kepo dulu. Santai. Kita kenalan sama cewek nggak langsung lamaran kok. Iya benar. Masa langsung nikah besok? PDKT dulu ya Mas ya. Kalau kamu yang ngajak aku yes. PDKT dulu, screening dulu. Nah, yang paling penting itu 5 item tadi dipelajari oleh Mbak ya, dan segera cari mana niche marketnya dari sekolah-sekolah mana dan segala macam.
pitching ya, presentasi secara offline kepada mereka, kolaborasi dengan entitas sekolahnya, Yes. sampaikan benefitnya apa untuk sekolah, insya Allah itu tidak ada masalah. Itu yang tetap akan besar nanti itu sekolah offline, saya sangat Tetap yakin ya. itu, saya sangat yakin Bertahan dia. bertahan offline nggak bisa, karena offline itu nggak ada kaitannya mati lampu, HP lowbat, kuota habis, nggak ada. Betul. Mas, ini ada sedikit ini ya, yang komen di live YouTube ini. Pengen ke Kampung Duren, orang-orang Tanggul ini suka banget ke sana. Saya belum pernah ini. Waduh. Ini Kampung Duren itu nyaman ongguh. Ada promonya nggak, Mas? Jadi Kampung Durian sama Rumah Durian Jember itu Gratis manjat sendiri. berbeda. Oh ya, oke. Kampung Durian itu dikelola sama PTP kalau nggak salah. Di tepatnya di desa di Kecamatan Panti ya. Pakis Panti. Sedangkan kita store. Tempat kita ada di kota. Oke. Jadi berbeda dan segmentasi kita memang durian yang spesialis durian premium. Jadi segmentasi kita kalau kita tadi petakan tadi untuk target market menengah ke atas. Dan, Mas, durian-durian apa aja itu, Mas? Aduh ya, ini duriannya ya. Montong gitu ya. Nah, menurut Mbaknya, montong itu gimana? Enak Enak lah, Mas, tebel. Meskipun mahal tapi dia tebel dan bikin satu aja udah kenyang, enak gitu. Nah, Iya montong kan? ya, kita bicara montong nih. Montong itu sebetulnya secara grade dia sudah menengah, middle udah. Di atasnya montong itu masih banyak lagi sebetulnya grade yang di atasnya. Kalau misal montong ini harga kita di store kita 70.000 per kilo, ada grade lagi di atasnya namanya musangking. Pernah dengar Iya, kan? benar. Terus ada duri hitam. Duri hitam. Kalau duri hitam saya belum. Duri hitam itu, yang duri pemenangnya hitam. kontes Upin Ipin. Untuk dalang. Untuk dalang. Nah, itu grade-nya di atasnya musangking lagi. Kalau montong tadi 70.000 per kilo ya dengan kulit utuh. Kalau musangking 250.000 per kilo. Oke. Oci atau duri hitam itu di angka 350.000 per kilo. Artinya ketika dia beratnya hampir 3 kilo, dia udah di 1 juta up. Oke. Satu buah. Waduh. Satu buah. Dan apakah laku? Laku insya Allah. Karena apa? Itu tadi. Segmennya segmentasi kita, terus gimana kita mendeliver, menceritakan apa sih bedanya kita dengan durian-durian lain. Karena secara garis besar warga Jember ini masih belum begitu tahu tentang durian. Rata-rata menganggap durian itu sama saja. Lokal yang paling mahal ya montong anggapannya. Padahal segmentasi di atasnya montong masih banyak grade-grade durian lainnya. Oke. Itu dia. Luar biasa ya Sobat Ki ya. Untuk kamu mungkin yang masih ada gelitikan pertanyaan-pertanyaan, kamu bisa nantikan ke klinik UMKM, klinik keuangan UMKM Sobat Ki bersama dengan saya Ajeng Fatma. Tentunya di siang hari ini tidak lupa kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Samsul, Mas Rizky, dan juga Mas Deris dari Pak Der, Rumah Durian Jember, dan juga dari Surabaya 45 Sobat Ki. Dan tentunya di siang hari ini Sobat, untuk kamu yang menantikan terkait dengan klinik keuangan UMKM, nantikan terus ya Sobat Ki ya. Kita akan terus hadir dan terus menghadirkan para tokoh-tokoh yang luar biasa yang akan memberikan impact luar biasa tentunya untuk kamu semuanya. Saya Ajeng Fatma, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa kembali.